satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Shalom, wanita pilihan Allah Gereja GKI Elim nomor 60 Kudus. Apa kabar semuanya pada sore malam hari ini? Hari ini adalah tanggal 3 November. Puji Tuhan, 10 bulan Tuhan telah menyertai kita. Apa kabar semuanya di tempat masing-masing? Mari kita bersama-sama untuk bagian ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk WPA, wanita pilihan Allah, dan untuk semua yang berkesempatan mengikuti dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Yesus Kepala Gereja untuk penyertaan-Mu selama ini di tengah-tengah musim pandemi. Kami telah Kau jaga Bapa, pada 10 bulan tahun 2020 Engkau telah menjaga kami dengan cara-Mu yang ajaib. Malam ini kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Engkau urapi kami semuanya Tuhan, baik yang melayani firman-Mu, kami yang di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing yang akan mendengarkan firman-Mu secara online ini. Kuduskan kami, ampuni kami sebagai wanita pilihan Allah. Dengan darah Yesus, urapi kami buka hati kami buka kedua telinga kami, limpahkan kepada kami roh hikmat dan wahyu, mata hati terang untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu atau
Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingat Selasa yang lalu telah mengingatkan kita dari Yeremia 29 ayat 7 supaya kita pada hari ini di tengah-tengah kita mengalami lockdown ini, kita supaya semakin peduli untuk keadaan lingkungan kita, kota dan bangsa kita. Diambilkan contoh tentang Esther yang sangat peduli kepada kaumnya, kepada bangsanya. Ya, jadi firman sudah kita dengar bersama-sama, dan ini akan terus berbicara dari yang melayani firman Tuhan dari Selasa ke Selasa ke Selasa. Ya, hari ini saya ambilkan dari kitab Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal yang keempat, ibu-ibu atau saudara semua yang mengikuti acara ini, judulnya adalah tentang hari Tuhan. Ya, tapi nanti ada pesan yang khusus melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua WPA, ya, yaitu Maleakhi pasal yang keempat ayat 1-6. Bicara tentang yang pertama, tentang hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dimaksudkan di sini tentang pembacaan kita ini, ditulis oleh Nabi Maleakhi, Nabi kecil, ilham roh Allah atas dia, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Di sini bicara tentang suatu hari akan datang, hari yang disebut penghukuman dari Tuhan. Akan terjadi pada waktu itu Maleakhi kurang lebih 2000 tahun yang lalu lebih menubuatkan, melihat ke depan akan datangnya hari Tuhan, ya, hukuman Tuhan atas penduduk bumi ini, bentuknya seperti perapian, maka semua orang gegabah, ya, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kalau dikaitkan dengan Yohanes 15, ya, ranting-ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur itu makin lama akan layu, lalu kering, dikumpulkan bersama-sama, dibakar. Di sini sama, orang-orang yang tidak melekat dengan Tuhan, yang disebutkan di sini orang-orang yang gegabah, orang-orang fasik, digambarkan seperti jerami, ya, jerami dibakar pada hari itu. Orang-orang yang tidak, hatinya tidak menjadi satu dengan Tuhan, yang suka kehidupan berdosa, kehidupan jahat, kehidupan fasik. Berita yang kedua, ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu lepas kandang. Harapan Tuhan untuk wanita pilihan Allah, bicara untuk gereja. Ya, di sini disampaikan orang-orang yang gereja yang takut akan Tuhan. Ya, hidup selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Dikatakan di sini sebagai orang benar. Bagimu akan terbit surya kebenaran, orang benar akan terus bercahaya-cahaya. Ya, dikatakan akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang.
Jadi tengah-tengah situasi tadi yang saya katakan di atas itu, justru orang-orang benar, harapan Tuhan adalah untuk kita semuanya, gerejanya, yang dimulai dari wanita pilihan Allah ini, selalu dikatakan tadi, hidup menghormati Tuhan, menghormati kehadirannya, menghormati firman-Nya, terus bercahaya-cahaya, ya, terus hidupnya limpah dengan sukacita, penuh gairah, ya. Di dalam kitab Roma dikatakan menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan ayat 3 dikatakan kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, GPA yang dikasih Tuhan, orang-orang benar tidak kompromi dengan perbuatan dorsila, perbuatan fasik, perbuatan kejahatan, atau tidak kompromi dengan dosa. Bahkan yang namanya dosa, yang namanya kefasikan, namanya perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ada di telapak kaki daripada orang-orang percaya, khususnya gereja, lebih khusus lagi wanita pilihan Allah. Ya, ini yang sedang terjadi pada hari-hari yang dinubuatkan oleh Nabi Maleakhi. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 4, ingatlah, ya, kita yang sudah berjalan dengan percaya, yang sudah dimiliki oleh Tuhan dan yang sudah memiliki Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, dikatakan ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Kalau Mazmur 1, posisi orang percaya harus selalu, kalau di sini dikatakan selalu ingat firman Tuhan. Ya. Kalau Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah, tetapi renungkanlah firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur 1 dikatakan yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itu nanti akan terus menjadi umat atau gereja wanita pilihan Allah yang selalu menjadi lebih daripada pemenang. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, dari sini izinkan saya menyampaikan bahwa ini tentang lawatan Tuhan. Kalau sejarah gereja sampai hari ini berkata tentang Pentakosta ketiga, dimunculkan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, termasuk wanita pilihan Allah, ya, yang gaya hidupnya, gaya kerohaniannya, gaya daripada pelayanannya itu seperti Elia, orang-orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, ya, yang mendemonstrasikan kuasa Allah, melayani firman Tuhan dengan penuh keberanian. Ya, ditulis juga dalam Injil Yohanes itu, di dalam perjanjian baru di Injil itu dikatakan bahwa itu termasuk yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu seperti zaman Elia pada waktu menghadapi Raja Ahab, penuh keberanian, ya, bicaranya penuh keberanian. Kalau Yohanes Pembaptis juga penuh keberanian, siapapun diingatkan. Kalau orang-orang itu berlaku serong, berbuat jahat, berbuat dorsila, tidak takut akan Tuhan, berbuat fasik, diingatkan supaya mereka bertobat, tidak lagi hidup seperti itu. Termasuk pegawai-pegawai negeri yang dikatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, ya, jangan diperhamba oleh uang. Gaya hidup yang lain daripada Elia itu adalah dalam Yakobus pasal yang kelima dikatakan dia itu, Elia itu sama seperti kita. Kalau tinggalnya di Kudus, Elia ini di Indonesia ini sama-sama makanannya nasi, ya, sama-sama dikatakan orang yang sederhana, sama seperti kita, orang biasa.
Tetapi ada ciri khas yang luar biasa. Di samping dia dipenuhi dengan Roh Allah, ya, dia itu kalau berdoa itu dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh berdoa. Maka dikatakan karena besar doa, kesungguhan berdoa itu begitu luar biasa, dikatakan besar kuasanya. Pada waktu itu dia berkata, langit kamu tidak boleh menurunkan hujan, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Itu akibat daripada lawatan pada hari-hari ini. Dan ibu-ibu kita semua harus mengetahui bahwa inilah di atmosfer ini, di atas muka bumi ini yang sedang terjadi. Jadi wanita pilihan Allah, kita jangan ketinggalan untuk menyambut lawatan Tuhan yang luar biasa ini, bahwa kita akan lebih lagi dilimpahi dengan hujan awal, hujan akhir Roh Kudus. Kita akan diberi keberanian lagi untuk melayani seperti Elia. Itu ayat 6. Maka ia, ya ini disebutkan Elia, Yohanes Pembaptis, atau kita, khususnya wanita pilihan Allah ini, dikatakan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, di dalam kota ini, di negeri ini begitu banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami kehancuran atau sedang diambang kehancuran. Ya, sudah ada tanda-tanda perceraian akan semakin meningkat. Kita yang senantiasa mengalami keharmonisan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya, supaya peduli. Karena di sini kita melihat pembacaan ini kerinduan Tuhan bahwa suatu saat nanti seperti yang disampaikan Maleakhi ini, bahwa bapak-bapak yang telah lama meninggalkan tanggung jawabnya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, telah meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai imam ditinggal begitu saja, mungkin berselingkuh atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya, atau anak-anak juga hidup di dalam pemberontakan demi pemberontakan, meninggalkan rumah orang tuanya, hidup dengan orang-orang segenerasinya. Ya, tetapi Alkitab menulis dalam lawatan itu, termasuk pada hari Tuhan yang dinyatakan itu, dikatakan terjadi lawatan bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga lepas keluarga, akan dibalikkan kembali, bapak-bapak akan bertobat, anak-anak akan bertobat, rumah tangga akan dipulihkan kembali kepada kasih mula-mula dalam keluarga. Bagaimana caranya? Lah ini, bahwa hari-hari ini kita menambah waktu kita supaya kita tidak cuek, supaya kita tidak ngacurkan semua itu, tapi kita masuk dalam suasana pandemi ini. Di samping meningkatkan kualitas rohani kita dengan keluarga kita, kualitas hubungan intim kita dengan Tuhan, kita harus peduli dengan ini, bahwa ini juga terjadi atas keluarga-keluarga yang berantakan, yang diambang kehancuran. Bisa itu salah satu dari saudara-saudara kita, bisa saja itu dari tetangga-tetangga kita atau kawan kerja kita. Ini waktunya. Ya, makanya ada seminar pria sejati, seminar wanita spesial. Itu ketika bapak-bapak masuk ke sana, ibu-ibu masuk ke sana terjaring dan mereka disadarkan. Lagi di bagian kita WPA ini supaya berdoa dan berdoa pada hari-hari ini supaya terjadi pertobatan untuk ayah-ayah, bapak-bapak, imam-imam atau anak-anak. Sampai ada istilah anak-anak pang itu kalau tidak bicara mereka, karena mereka kecewa dengan orang tua dan lain sebagainya. Ya, ini hari-hari ini nubuatan ini berbicara akan terjadi. Apakah kita masuk kita pasif? Mari kita semua ambil waktu mendoakan. Ya, pasti ada di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita.
Ya, di sebuah desa, di desa-desa saya banyak melihat pernikahan-pernikahan yang masih anak-anak, baru 1-2 tahun sudah bercerai. Dan ini harus kita doakan, kita berseru-seru kepada Tuhan supaya itu tidak terjadi lagi. Yang sudah terjadi supaya Tuhan berbelas kasihan, supaya dipulihkan kembali, supaya kita ikut menggenapkan bahwa terjadi pemulihan keluarga. Itu salah satu tugas daripada WPA, tugas kita semua pada hari-hari ini, sehingga keharmonisan yang kita alami, kerukunan yang kita alami akan dialami oleh semua mereka. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan bagian kita. Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota, usahakan kesejahteraan keluarga-keluarga. Ya, ada, itu pasti ada. Ya, suatu sore ada seorang bapak datang ke rumah saya, cerita baru beberapa tahun menikah, tahu-tahu istrinya selingkuh. Ya, selingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan menikah lagi di sebuah gereja. Waktu itu anaknya sudah 2, dan sekarang yang nomor 1 SMP, yang 2 SD. Dan dia berkunjung, dia cerita, berkeluh kesah. Saya berkata, ini zaman anugerah, ini zaman pengampunan. Apakah tidak ada kerinduan ya untuk bersatu kembali? Waktu saya bertanya begitu, beliau ini kaget, dia berkata, hari-hari ini saya sedang mimpi seperti itu, Pak Dono. Ya, lah bagaimana? Ya, mungkin mereka ya suami istri itu yang sudah kumpul, ya walaupun pernikahannya yang seperti tadi, pernikahan kedua tadi, lalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan mengingatkan, lalu sadar. Bahkan bapak ini yang datang kepada saya ngomong bahwa justru istri saya itu, Pak, hari-hari ini di statusnya itu yang dibicarakan itu tentang firman Tuhan. Lah ini kan pas. Ya toh. Lah sekarang bapak bagaimana? Ya saya ngomong, bapak jangan buru-buru meresponi omongan saya, bapak berdoa. Ya, kalau mungkin bapak ada rasa gila, wah lah sudah kumpul ya, tapi kalau kehendak Tuhan untuk memberi pengampunan bagaimana? Tuhan ingin ini supaya terjadi. Ya, dan memang bapak ini suaminya dan luar biasa, bapak ini puluhan tahun tidak kumpul dengan istri dan dia diberi kekuatan untuk tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan orang lain. Enggak. Tapi Tuhan memberi dia, katanya, saya diberi anugerah kasih karunia Tuhan, Pak Dono, untuk tidak berbuat seperti itu. Dan bagaimana Bapak? Saya ngomong seperti ini, kok pas semuanya ya? Lah Bapak berdoa saja. Kalau perlu dengan berpuasa. Lah ini bagiannya wanita pilihan Allah untuk berdoa dan berdoa, untuk bersyafaat dan bersyafaat. Ya, kita rindu semuanya saudara kita, tetangga-tetangga kita diselamatkan, dipulihkan keadaannya harmonis. Apalagi kalau lawatan itu dalam nama Yesus, ya diselamatkan, dipulihkan, sehingga suatu saat ketika tadi peristiwa ini terjadi, hal-hal yang mengerikan terjadi atau kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, semua keluarga-keluarga apabila sudah diselamatkan akan diangkat semua dalam kerajaan Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Berkati kami wanita pilihan Allah, berkati kami semuanya yang mendengar firman Tuhan online ini. Tuhan, berarti Kau mendorong kami untuk melihat situasi apa yang akan terjadi, situasi kerohanian kami yang sedang terjadi, dan apa yang ada di sekitar kami yang sedang terjadi. Anugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu, roh yang peduli untuk berdoa, yang cinta jiwa-jiwa, yang cinta kepada keluarga-keluarga dipulihkan, termasuk keluarga kami sendiri. Roh Kudus tetap menjaga kami untuk mempertahankan keharmonisan kami dan pergumulan-pergumulan kami yang sedang kami terus bangun di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memulai memberi jawaban demi jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan keberanian kepada wanita pilihan Allah, kepada semua kami. Kami melepaskan urapan yang membuat kami berani untuk bersaksi, untuk mendoakan, untuk bahkan memulihkan keluarga demi keluarga yang sedang mengalami berantakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur diberkati firman Tuhan pada kesempatan
sore malam hari ini. Namamu dipermuliakan, berkati aktivitas BPA GKI Elim dan semua yang mendengar. Apapun terjadi, Kau cukupkan, Kau limpahi dengan berkat kebaikan-kebaikan-Mu. Berkat kasih karunia, berkat Abraham turun atas semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, wanita pilihan Allah. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Peduli kepada orang-orang yang tercerai-berai untuk dipersatukan kembali. Haleluya. Amin.